Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Mereka yang Menghargai Perintah-Perintah Tuhan. Dewasa ini banyak bencana sedang terjadi di sekeliling kita, khususnya virus corona baru yang seperti pneumonia sedang mengancam seluruh dunia. Tentang ini, apa kata Alkitab dan menubuatkan apa? Mari kita belajar firman-firman Tuhan tentang ini. Nubuat Yesaya mengatakan kepada kita alasan utama bencana sejenis ini. Tuhan menubuatkan karena mereka tidak menaati hukum dan peraturan Tuhan dan melanggar perjanjiannya. Banyak malapetaka-malapetaka yang belum pernah terjadi merajalela. Ada sebegitu banyak jenis bencana di sekeliling kita. Salah satunya adalah penyakit, perang, berbagai insiden, dan kecelakaan juga merupakan bagian dari bencana ini. Namun, Tuhan selalu melindungi kita, anak-anak Sion, dan memberkati kita melalui perintah dan perjanjiannya. Dia bahkan berjanji untuk menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mematuhi perintah-perintahnya. Hari ini, mari kita menegaskan pengajaran ini di Yesaya pasal 24. Pasal 24 ayat 1 kita baca. Sesungguhnya, Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab apa? Sebab mereka melanggar undang-undang, perjanjian baru, hukum kehidupan, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi. Bagaimana terjadinya? Dikatakan, seluruh bumi akan diletakkan di bawah kutukan Tuhan, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Adapun apa yang terjadi sekarang di bumi ini, kita mungkin berpikir itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba, seperti bakteri ataupun amuba. Di dalam semua dunia mikroorganisme, siapa yang telah menciptakan dunia mikroorganisme itu? Tidak ada yang bisa ada dengan sendirinya. Mengapa Tuhan menciptakan semua itu? Jika kita memikirkannya, kita dapat menemukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin semua umat manusia mematuhi hukum-hukumnya dan ketetapan dengan benar di bumi, supaya bisa mematuhi hukum-hukumnya, bahkan setelah memasuki kerajaan surga. Kita harus mematuhi hukum dan ketetapan Tuhan dengan melihat beberapa contoh ketidaktaatan. Kita tidak boleh berpikir, tidak apa-apa kan, aku berbuat hal ini. Ketiga teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego pernah berkata, kami tidak akan mengabaikan hukum dan ketetapan Tuhan, walaupun kami akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan sampai akhir, mereka tidak menyembah berhala itu. Kita perlu meluangkan waktu untuk merenungkan iman mereka sekali lagi. Tidak hanya melalui nubuat Yesaya, tetapi juga di dalam Yeremia pasal 16. Tuhan memberi kita ajaran yang sama. Mari kita pastikan ini. Kapan saja
orang yang tidak mematuhi hukum dan peraturan Tuhan. Berbagai bencana dan hukuman selalu mengikuti. Mari kita lihat Yeremia pasal 16 ayat 10. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada apa? Pada Tauratku. Semua orang di dunia yang dilahirkan di bumi tidak akan lenyap begitu saja. Awalnya mereka ada di surga, di dunia malaikat, bersama dengan Tuhan, bukan? Karena kita berdosa datang ke bumi ini, kita harus mematuhi semua hukum, ketetapan, dan keputusan yang diberikan oleh Tuhan, menerima pengampunan dosa, dan kembali ke surga. Inilah hidup kita. Namun, manusia tidak melakukan itu, tetapi hanya makan dan minum, menganggap hidup ini sebagai segalanya. Tuhan menimpakan bencana ketika mereka melanggar perjanjian abadi Tuhan untuk menerangi mereka. Mari kita lihat pasal 44. Kita tidak boleh melupakan apa yang menyebabkan kita datang ke bumi ini. Dengan menjalani kehidupan pertobatan di bumi menurut semua ajaran Tuhan, kita harus diampuni dari semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan di surga dan pergi ke kerajaan surga, bukan? Yeremia pasal 44 ayat 22 kita baca. Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian, dan kutuk tanpa penduduk, seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban, dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini apa? Menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Kita harus selalu ingat bahwa di belakang terjadinya malapetaka ini pasti berhubungan dengan hal-hal rohani. Alkitab dan para nabi memberitahukan hukum, ketetapan, dan perintah Tuhan. Mereka mengingatkan kita betapa pentingnya hukum-hukum Tuhan, bukan? Dalam perjanjian lama juga ada kerajaan yang jatuh sepenuhnya dengan membenci hukum dan ketetapan Tuhan. Seluruh bangsa mengabaikan hukum dan ketetapan Tuhan, dan akhirnya dilenyapkan dari bumi. Tentang hal ini, mari kita menegaskannya melalui sejarah Raja Hizkia. Hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan memiliki kekuatan dan membangkitkan jiwa kita. Jadi kita harus selalu hidup dalam hukum-hukum kehidupan Tuhan itu. Mari kita lihat bagaimana seluruh kerajaan dihancurkan sebagai hasil dari menghina hukum dan ketetapan Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 30 ayat 1 kita baca. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan, di Yerusalem. Hukum siapakah Paskah itu? Itu hukum Tuhan, perjanjian Tuhan, bukan? Rayakanlah Paskah. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah.
Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Berseba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah Israel. Karena mereka belum merayakannya secara umum, seperti ada yang tertulis. Atas perintah raja, dengan cara ini, banyak pesuruh-pesuruh menyampaikan Paskah dengan pergi ke setiap wilayah dan setiap kota. Pada masa itu, Israel dibagi menjadi dua kerajaan, Yehuda di selatan dan Israel di utara. Hizkia, Raja Yehuda, menyadari kehendak Tuhan dan mengirim utusan ke Israel di utara dengan berpesan, "Mari kita merayakan Paskah bersama. Bukankah kita kerajaan yang sama sebelumnya?" Melalui utusan-utusannya, Raja menuliskan surat dan mengirimkan pesan. Tetapi banyak orang di Israel Utara membenci pesan hidup Tuhan dan bahkan mengejek dan mengolok-olok mereka. Mari kita lanjutkan dengan ayat 6. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri." Dengan cara ini, Raja menyampaikan pesan, kembali kepada Tuhan, melalui utusannya. Kita baca ayat 10. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye, sampai ke Zebulon, mereka diapakan? Mereka ditertawakan dan diolok-olok. Mari kita rayakan hukum, ketetapan, peraturan, dan perjanjian yang telah diberikan Tuhan. Seperti ini, utusan-utusan Raja Hizkia menyampaikan pesan kepada semua orang Israel di setiap wilayah. Para utusan pergi dari kota ke kota di Efraim dan Manasye, sejauh Zebulon untuk menyampaikan pesan ini. Namun siapapun yang mendengar pesan itu, mencibir dan mencemooh mereka. Lalu apa akibatnya yang datang kepada mereka? Apa yang terjadi pada mereka yang membenci dan mencela dan mengabaikan hukum, peraturan, dan perjanjian Tuhan tanpa mengetahui arti merayakannya? Mari kita temukan jawabannya dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 9. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. 2 Tawarikh pasal 30 adalah tentang apa yang terjadi pada tahun pertama Raja Hizkia. Ini 4 tahun setelah itu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Samaria adalah ibu kota Israel Utara. Raja Asyur datang melawan Samaria. Majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Bangsa Asyur maju menyerang kerajaan Israel Utara. Ayat 10. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Pada tahun pertama mengirim utusannya, mari kita menepati perjanjian, hukum, dan perintah Tuhan. Karena kita tidak menaati kehendak Tuhan sejauh ini, kita akan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang jika hati kita kembali kepada Tuhan, bukan? Dengan kehendak yang baik, Dia mengirim banyak utusan dari Yehuda Selatan ke Israel Utara dengan pola pikir yang baik untuk memberitakan merayakan Paskah dengan kudus, untuk menjadikan kerajaan yang diberkati. Orang-orang Samaria agak mencibir dan mengolok-olok para utusan itu ketika mendengarkan pesan itu. Maksud mereka, kami hidup dengan baik tanpa merayakan Paskah hingga hari ini, dan kerajaan kamilah yang berkembang pesat. Apa yang kamu bicarakan? Dengan cara ini,
Mereka yang membenci pesan itu, tanpa memiliki iman kepada Tuhan, diserang oleh Asyur pada tahun keempat Raja Hizkia. Apa yang terjadi setelah penyerbuan? Ayat 10 kita baca, direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. 6 tahun setelah pesan itu disampaikan, kerajaan Israel sudah dihancurkan. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Ada alasan tertentu di balik peristiwa ini. Kita cenderung menilai peristiwa jasmani hanya dari sudut pandang jasmani. Tetapi sebenarnya, di belakang terjadinya suatu peristiwa jasmani, pasti terjadinya juga suatu hal rohani. Inilah apa yang mau Tuhan beritahu kepada kita. Ayat 12. Oleh karena alasan Israel Utara direbut dan dihancurkan adalah karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya. Dan apa? Yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Ini termasuk perintah-perintah Tuhan, perjanjian Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hukum-hukum Tuhan. Karena mereka tidak melakukannya, kerajaan tidak dapat mendapatkan hasil yang baik. Karena mereka tidak menaati perjanjian Tuhan, kerajaan itu sendiri lenyap selamanya dari muka bumi. Saudara-saudari, dalam kasus ini, apakah memelihara perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan adalah masalah yang kecil? Itu bukanlah masalah yang kecil. Ketika Paskah datang setiap tahun, oh, itu hari Paskah. Ketika hari Sabat tiba, oh, ini hari Sabat. Di dalam semua kehidupan di dunia ini, tidak semuanya berasal dari hal-hal jasmani. Tetapi itu terjadi karena ada sesuatu yang terjadi sebelumnya di dalam dunia rohani. Mengenai hal ini, jika Tuhan tidak memberi kata-kata ini melalui nabi-nabi, sejarah hanya akan mengatakan dari pandangan jasmani, Israel hancur karena serangan Asyur. Namun dari sudut pandang rohani, alasannya jelas dicatat oleh Tuhan. Ini terjadi karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dunia 3 dimensi yang terlihat, bukan hanya dunia itu saja segalanya. Ketika kita melihat kata-kata dalam kitab Kolose, tidakkah dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia, Dia tidak hanya menciptakan dunia yang kelihatan, tetapi juga dunia rohani yang tidak kelihatan. Jadi hal-hal di bumi adalah gambaran dan bayangan dari hal-hal di surga. Alasan bencana terjadi di bumi ini, karena ada sesuatu yang menyebabkan mereka berada di dunia yang tak kelihatan. Dalam Yesaya pasal 24 dikatakan, bahwa bumi akan benar-benar menjadi tandus dan hancur, dan akan menderita segala macam bencana. Alasannya adalah bahwa orang-orang telah melanggar perjanjian abadi, dan mereka telah melanggar perjanjian Tuhan. Tuhan memberitahu kita bahwa karena alasan seperti itu, bencana akan terjadi. Apakah suatu negara akan runtuh atau tidak? Apakah suatu negara akan mempertahankan keberadaannya atau tidak? Tergantung kepada firman Tuhan. Kita dapat segera memahami bahwa bobot atau nilai dari perintah-perintah Tuhan tidak pernah kecil, bukan? Namun, dalam 2 Tawarikh pasal 30, orang-orang Hizkia menaati perjanjian Tuhan dengan baik. Dan apa yang terjadi dengan kerajaannya, kerajaan Yehuda? Setelah bangsa Asyur menaklukkan kerajaan Israel, mereka menjadi bangga. Tetapi apa hasilnya? Kerajaan Yehuda telah dengan tegas menaati perjanjian Tuhan. Apakah hasilnya?
Mari kita beralih ke 2 Raja-Raja pasal 19. Kita dapat dengan jelas melihat perbedaan antara mereka yang menaati perjanjian Tuhan dan mereka yang tidak. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 30. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yerusalem adalah ibu kota kerajaan Yehuda. Ayat 32. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan kata-kata rahmat ini tentang kerajaan Yehuda? Apa yang Hizkia lakukan begitu dia menjadi raja? Dia bertekad kuat untuk menaati perjanjian, hukum, peraturan, dan perintah Tuhan. Salah satunya adalah Paskah. Namun, kerajaan Israel Utara membenci, mengejek, dan mengolok-olok perjanjian Tuhan itu. Mereka bersikap seperti itu terhadap perjanjian Tuhan. Sebaliknya, semua orang di kerajaan Yehuda mengikuti kehendak Tuhan dan merayakan Paskah di bawah kasih karunia Tuhan. Sebagai akibatnya, Tuhan berjanji meski kuasa Raja Asyur mungkin lebih besar dari kerajaan Yehuda, Raja Asyur tidak akan pernah memasuki kota Yerusalem. Dan Tuhan akan mengalahkan semua orang raja. Kemenangan itu tidak tergantung pada jumlah pasukan di negara atau kekuatan senjata mereka itu. Siapa yang memiliki kendali atas hidup dan mati semua manusia? Tergantung Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memperlakukan mereka yang mematuhi perintahnya. Ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya apa? Semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sejak Asyur menaklukkan kerajaan Israel Utara tanpa masalah, dari pandangan jasmani, tampaknya mereka bisa dengan mudah mengalahkan kerajaan Yehuda. Namun kerajaan Yehuda sepenuhnya dipersenjatai dengan firman Tuhan. Jadi itu tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia. Tuhan melindungi kerajaan sepanjang hari. Tuhan bekerja sepanjang hari untuk memberinya kekuatan. Sejak kerajaan Yehuda melakukan upaya untuk melakukan perjanjian dengan benar, Tuhan mengirim malaikatnya malam itu untuk membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Saudara-saudari, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Itu Tuhan. Orang tidak bisa melihat tentara surga. Maka mereka hanya melihat pasukan Yehuda yang lemah. Bangsa Asyur tidak pernah bisa membayangkan bahwa tentara surga yang banyak dan besar berdiri melawan mereka. Hal yang sama berlaku pada zaman ini. Seluruh dunia akan sepenuhnya menjadi tandus dan hancur. Tuhan dengan jelas mengajarkan kita bahwa alasannya orang menderita semua bencana dan penyakit menular adalah karena mereka telah melanggar hukum Tuhan dan melanggar peraturannya dan perjanjian kekal. Karena alasan itu, kerajaan Israel Utara lenyap menjadi tidak ada dalam sehari. Memperhatikan bahwa semuanya hal-hal itu adalah perintah Tuhan. Kita jangan pernah menganggap rendah perintah Tuhan, dan janganlah kita melalaikannya. Dalam Yeremia pasal 16 juga, mengapa Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Oleh karena kamu meninggalkan hukum Tuhan. Para nabi mengajarkan itu melalui nubuat di dalam Alkitab. Pelajaran yang sama berlaku untuk dunia saat ini.
Apakah ada malapetaka karena perang? Malapetaka karena penyakit dan berbagai peristiwa bencana. Dan berbagai kecelakaan terjadi. Semua itu terjadi oleh karena terkait oleh suatu masalah rohani yang tak kelihatan. Saya dan saudara-saudari ingatlah akan hal ini. Jadi, apa yang dikatakan Daud? Dia berkata dia mencintai hukum Tuhan lebih dari apa? Lebih dari emas murni. Dia menghargai perintah Tuhan, lebih menghargainya daripada emas murni yang banyak orang sukai dan hargai. Dia memiliki iman yang begitu besar dan pemahaman yang benar, bukan? Jadi saya pikir mereka yang mencintai Tuhan dan menghormati perintah, hukum, dan peraturan yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah orang-orang terkuat di dunia, dan mereka berada dalam kelompok yang paling kuat. Mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 15. Pasal 14 ayat 15 kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Kita mencintai Yesus dan melayani Dia sebagai juru selamat kita. Hanya ketika kita mengikuti semua ajaran Yesus, kita bisa memasuki kerajaan surga yang kekal. Kita tahu ini dengan baik. Yesus telah mengakui semua mereka yang menuruti perintahnya sebagai orang yang mencintainya. Dia sungguh-sungguh berkata, barang siapa mematuhi perintahku, ialah yang mencintai aku. Mari kita lihat ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi mereka yang akan masuk ke kerajaan surga harus menjadi orang-orang yang mematuhi perintah-perintah Tuhan. Mari kita lihat ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, barang siapa mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Tetapi barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan apa? Tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar, itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bukankah ini bermaksud bahwa orang seperti itu tidak dapat memasuki kerajaan surga sama sekali? Yesus berkata, hanya dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku akan memasuki kerajaan surga. Semua kata-kata Yesus ini adalah kata-kata Tuhan dan adalah perintah Tuhan. Jadi Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang seperti apakah yang menuruti perintah Tuhan? Mari kita lihat satu ayat lagi, Wahyu pasal 12. Mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan pada hari terakhir. Pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu, atau setan, kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti apa? Menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Salah satu ciri khas orang yang tidak berdiri di sisi setan, tetapi di sisi Tuhan sampai akhir, adalah bahwa mereka selalu menghormati perintah-perintah Tuhan dan menurutinya. Sabat yang kita rayakan hari ini adalah salah satu perintah Tuhan. Paskah juga merupakan perintah Tuhan. Peraturan tudung bagi perempuan adalah salah satunya. Baptisan dilakukan atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus juga perintah Tuhan. Kita hidup dengan semua perintah Tuhan ini. Orang-orang dan negara yang menganggap hina perintah-perintah Tuhan dan mengejeknya akan sepenuhnya lenyap dari sejarah. Perintah dan hukum Tuhan memiliki kekuatan yang sedemikian besarnya. Secara rohani adalah lebih penting apakah kita bisa atau tidak diselamatkan dan pergi ke surga daripada mendirikan dan kehancuran suatu negara, bukan? Masalah besar ini juga tergantung pada perintah-perintah Tuhan. Mari kita mengingat hal ini sekali lagi melalui waktu ini. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Orang-orang di dunia hanya gemetar ketakutan sekarang. Namun kita bersemangat karena Tuhan menyertai kita, bukan?
Alih-alih gemetar ketakutan ketika kita melihat malapetaka ini, kita harus menuruti perintah Tuhan sepenuhnya. Dengan melakukan itu, kita harus bersiap untuk pergi ke surga, tidak hanya bersiap untuk di bumi ini. Mari kita memberitakan perintah-perintah Tuhan seperti Paskah kepada tetangga kita sebanyak mungkin. Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Mari kita tuntun anggota keluarga kita, teman-teman, dan tetangga untuk menuruti perintah perjanjian baru yang diberikan Yesus kepada kita, supaya kita bisa masuk ke surga bersama. Dengan ini, saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.